Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu saja orang-orang yang kafir yang tidak mungkin bisa lagi menerima kebenaran dan tidak mungkin lagi menerima peringatan, di mana hati mereka telah tertutup rapat, tentu tidak semua orang kafir. Di sini maksudnya adalah para pemuka kaum kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan yang lainnya. Adapun orang yang ingkar dan kafir yang masih ada celah untuk menerima hidayah, maka mereka akan menerima hidayah pada suatu saat. Jadi maksud innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir yaitu para pemuka dan tokoh kaum kafirin. Buhusun. Al-awwalu salbu qudratit tashkhisi wa mas'alatul jabri. Dicabutnya kemampuan untuk membedakan dan menentukan, dan masalah jabar, masalah keterpaksaan atau determinasi. Awal su'alin yutrahu fi hadzal majali yaduru hawla mas'alatil jabri. Soal dan pertanyaan pertama yang dilontarkan terkait dengan masalah ini adalah seputar masalah jabar, masalah keterpaksaan, masalah determinasi. Allati qad tatabadaru ila al-adhani min qoulihi ta'ala, di mana masalah jabar ini terkadang dia terbesit di dalam benak kita karena membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah telah mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka terdapat penutup. Fahadal khatmu yufidu baqa'a haula'i fil kufri ijbaran. Adanya penutup itu dalam hati, pendengaran dan penglihatan mereka itu menunjukkan bahwa mereka akan kekal berada dalam kekufuran mereka secara terpaksa. Duna yakuna lahum ikhtiyarun fil khuruj min halatihim hadhihi. Mereka tidak memiliki ikhtiar lagi untuk dapat keluar dari kondisi dan keadaan mereka tersebut. Alaysa hadza bijabrin, bukan ini jabar? Bukankah ini keterpaksaan? Bukankah ini determinasi? Al-Quran Al-Karim yujibu ala hadhi tasa'udi wa yaqul. Al-Quran Al-Karim menjawab tentang pertanyaan dan persoalan ini dan berkata, inna hadzal khatma wa hadzal hijaba huma natijatu israri haula'i walujajihim wa ta'annutihim amamal haqi. Terkunci matinya hati, pendengaran dan penglihatan mereka itu, dan adanya hijab tersebut, itu adalah merupakan hasil atau akibat dari terus-menerusnya mereka dalam pembangkangan dan dalam pengingkaran terhadap al-haq. Wastimrarihim fil zulmi wal tughyani wal kufri, dan mereka senantiasa terus-menerus dalam kezaliman, dalam pembangkangan dan dalam kekufuran. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Bahkan Allah telah mengunci mati, telah mencetak atau telah mencap atas mereka, hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka itu bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Hadhil halatu allati tusibul insana hiya raddu fi'lin li amal insani nafsi. Keadaan ini yang menimpa manusia sehingga mereka mendapat kunci mati, penutup yang erat, itu sebagai reaksi, sebagai balasan atas perbuatan manusia itu sendiri. Minal mudhahirat tabi'iyyati fil mawjudil bashari andal insana law ta'awwada ala inhirafin wasta'nasa bihi yattakhidhu fil marhalatil ula mahiyata al-halah thumma yatahawwalu ila 'adah wa ba'daha yasbahu malakah wa juz'an min takwinil insani hatta yablugha ahyanan darajatan la yastati'u al-insanu an yatakhalla anha abadan. Termasuk salah satu pemandangan atau keadaan yang secara alami di dalam wujud manusia ini, wujud alam semesta ini,
adalah bahwa manusia dan seseorang itu apabila manusia telah terbiasa di dalam penyimpangan dan merasa asik dengan kesesatannya, maka pada peringkat pertama, pada langkah pertama, mereka akan berada pada tingkat namanya al-halah, yaitu keadaan. Thumma tahawalu ila 'adah. Kemudian ketika mereka meneruskan dalam kesesatannya dengan sengaja, dengan sadarannya, maka al-halah, keadaan kondisi itu menjadi al-'adah, menjadi kebiasaan yang semakin sulit untuk dihilangkan. Pada kondisi al-halah dengan mudah bisa dihilangkan, seperti orang yang berbuat dosa terkadang saja, tidak selalu. Tapi ketika ada seperti kecanduan orang yang merokok, maka sangat sulit dihentikan. Wa ba'daha yasbahu malakah. Dan setelah itu, setelah ada kebiasaan, setelah melekat dan kecanduan dalam kesesatan dan kemunkaran, maka menjadi malakah, menjadi melekat, menjadi substansi ya dalam dirinya, sehingga tidak mungkin lagi bisa dihilangkan. Wa juz'an min taqwinil insani, dan akan menjadi sebagian daripada jati diri manusia. Hatta yablughu ahyanan darajatan la yastati'u al-insanu ay yatakhalla anha abadan. Bahkan bisa jadi setelah pada tingkat malaka itu, tingkat yang ketiga, setelah al-halah, kemudian al-'adah, kemudian al-malakah, maka bisa jadi pada kondisi yang ketiga itu manusia akan sampai pada tingkatan dia tidak mampu lagi, tidak bisa lagi untuk melepaskan kondisi tersebut selama-lamanya. Namanya khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati mereka lantaran perbuatan mereka sendiri. Lakinnal insan ikhtara tariqal inhirafi hadha an ilmin wa wa'yin. Oleh karena itu, manusia yang seperti ini mereka memilih jalan-jalan kesesatan dengan kesadaran dan pengetahuan mereka, bukan dengan keterpaksaan. Wa min huna kana huwal mas'ulu an awaqibi amalihi. Oleh karena itu mereka bertanggung jawab tentang akibat perbuatan mereka tersebut. Duna yakuna fil masalati jabrun. Sama sekali dalam hal ini tidak ada jabr. Allah tidak memaksa, Allah tidak menggiring. Ya, tidak ada determinasi dalam hal ini. Tamaman misla syahsin faqa aynaihi wa sad udhunahi amdan. Hal ini persis seperti orang yang telah membutakan, telah mencongkel kedua matanya dan telah menutup rapat telinganya dengan sengaja. Kaila yasma'a wa la yara. Tujuannya agar dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa lihat, tidak bisa melihat. Sudah pasti ketika orang itu telah menghancurkan dan merusak kedua matanya, telah membutakan dan mencongkel kedua matanya, dan kemudian menutup rapat telinganya, maka pasti dia tidak akan bisa mendengar dan tidak bisa lagi melihat dengan perbuatan sendiri. Ya. Walau ra'ayna andal ayati tunsabul khatmu atau tunsibul khatma wa isdalal ghasyabat ila Allahi fadzalika li'anna Allaha huwa alladhi manahal inharafa misla hadhil khasiyah. Ta'ambal bidaqah. Kalau kita perhatikan, kita melihat bahwa ayat-ayat di atas tadi itu menisbatkan dan mensandarkan al-khatam, yaitu tertutupnya hati, telinga, dan pendengaran, dan adanya penutup atas mereka, itu disandarkan dan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, mewujudkan al-inhirab, kesesatan dan penyelewengan pada sifat-sifat seperti ini. Nah, ini ta'ammal bidaqatin, renungkanlah dengan teliti. Nah, di sini perlu perenungan. Ya, seakan-akan adanya tertutupnya hati, telinga dan seterusnya, juga tertutupnya anggota jalan-jalan kebenaran itu disandarkan kepada Allah. Ya. Kenapa demikian? Nah, ini perlu pembahasan yang lebih detail lagi. Seakan-akan Allah yang telah menutup, padahal tidak. Ya. Jadi karena ikhtiar manusia itu sendiri, karena upaya dan usaha orang-orang yang ingkar itu sendiri, sehingga mereka sampai pada tingkatan secara hukum kausalitas, hukum sunnatullah,
mereka sampai kepada tingkatan tidak bisa lagi menerima kebenaran dan tertutup hati mereka, begitu. Misalnya seperti sinar matahari, katakanlah sinar matahari itu hidayah Allah senantiasa memancar, tidak akan padam selamanya, dan Allah tidak akan mematikan cahaya matahari, tidak akan menghentikan cahaya hidayahnya. Tapi ketika seseorang menutup jendela atau menutup rumahnya rapat-rapat, tentu ketika tidak masuk sinar matahari, yang salah siapa? Yang salah bukan Allah, tapi orang itu sendiri. Dan sunnatullah di sini, barang siapa yang buka jendela akan menerima hidayah, dan barang siapa yang menutupnya, dia akan tidak menerima hidayah sinar matahari tersebut. Ya, ini hukum kausalitas. Jadi Allah tidak zalim, Allah tidak memaksa, Allah tidak mengunci hati mereka tanpa sebab dari mereka itu sendiri. Ya, ini yang perlu kita pahami dengan baik, insyaallah.